Assalamualaikum guys, kita sedang berada di SMA 1 Barekbek. Kita akan gali seperti apa nih SMA Barekbek yang selama ini sudah menjadi legend. Yuk ikuti. Assalamualaikum Pak. Oke. Pak, kami mau ngobrol-ngobrol nih, boleh Pak ya? Iya, mangga. Oke, guys, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Kepala SMA 1 Barekbek ya. Salah satu kepala sekolah yang masih inovatif dan muda dia. Kita akan gali apa sih ide dan gagasannya. Ya kan? Oke. Halo guys, saya sudah bersama Kepala SMA Negeri Barekbek 1. Beliau adalah Pak Mulyana, salah satu kepala sekolah yang seger, fresh karena baru promosi. Guys, ada apa ya di SMA 1 Barekbek ini? Kita akan bincang-bincang hangat dengan Bapak Mulyana. Kita karena masih muda, kita akan menggunakan bahasa anak muda ya. Ada apa sih, karena masyarakat Barekbek dan sekitarnya belum tahu nih apa sih kelebihan SMA 1 Barekbek. Oke ya, saya akan bincang-bincang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini benar-benar muda ini guys ya. Kepala sekolah Siap. kita ini muda. Pak, gimana nih gebrakan yang akan dilaksanakan oleh Bapak sebagai kepala sekolah yang baru ini? Harus seger dong. Siap. Alhamdulillah begini, Kang. Saya kalau di sini tadi disampaikan bahwa saya di sini promosi. Alhamdulillah melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekolah, sebenarnya sekolah ini potensial untuk dikembangkan, Pak. Luar biasa. Yang pertama saya dari sisi lokasi, ini berada di sekitar kota sebenarnya. Jadi kalau kota informasi itu tidak ketinggalan, Pak, karena memang akses sebenarnya ke sini dekat gitu. Cuma persoalannya lainnya adalah karena kita ada di agak pinggir sedikit, itu transportasi, akses transportasi yang agak susah. Tetapi nah itu juga menjadi motivasi bagi saya terutama untuk bagaimana caranya menyiasati itu supaya betul-betul nanti SMA Barekbek bisa menjadi sekolah yang aksesibel, artinya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Barekbek ini. Gitu. Jadi banyak program diantaranya yang saya rencanakan dalam hal ini, selain yang pertama bagaimana meningkatkan minat masyarakat terutama bagaimana supaya bisa menyekolahkan anaknya di sini, itu barangkali untuk tahap awal seperti itu, Kang. Ini ada program unggulan kan, karena posisi strategis terus juga agamis. Kira-kira ada gagasan apa nih Pak yang bisa kira-kira diterapkan di sini Pak? Unggulannya selain tadi bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar itu tidak hanya hasil belajar dari sisi akademik, dari konten akademik, tetapi juga lebih ke karakter. Saya di sini lebih menekankan atau bagaimana memfokuskan supaya peningkatan atau penguatan pendidikan karakter ini bisa betul-betul tercipta di sini. Kan karakter itu luas ya, Kang, bukan hanya masalah kepribadian, tetapi juga hal-hal yang lain mengenai disiplin dan lain sebagainya. Itu juga kita sedang coba kuatkan melalui program-program penguatan pendidikan karakter, termasuk juga program literasi. Dan saya pikir untuk di sekolah ini, di sekolah lain masih jarang bahwa sekolah yang betul-betul mendukung program penguatan itu yang dari sisi inklusifnya. Nah, di sekolah ini belum jarang yang masih inklusif dalam arti mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kita coba untuk mengembangkan itu, bagaimana caranya supaya penyediaan fasilitas, layanan pendidikan dan lain sebagainya itu betul-betul mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Begitu, Kang Riko. Oke. Luar biasa, guys.
Anda di sini akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan bersama Pak Mulyana. Pak, dukungan SDM tenaga pengajarnya seperti apa ini? Sudah memenuhi tadi syarat untuk program ke depan? Nah, itu juga salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa itu sebagai potensi diantaranya. Alhamdulillah di sini dukungan SDM-nya, Bapak Ibu gurunya banyak yang masih muda, juga selain yang muda juga banyak yang berpengalaman. Karena memang secara legenda atau secara historis sekolah ini betul-betul sebenarnya sekolah yang legend sebenarnya. Artinya memang dari sisi kompetensi guru dan lain sebagainya itu juga saya sangat berharap itu bisa membantu kami bagaimana mensukseskan program-program yang dijalankan di SMA Barekbeg ini. Yes, kita sudah mendengarkan nih pemaparan Bapak Kepala ya. Kita akan lihat bagaimana dukungan SDM sudah, tinggal ekstrakurikulernya gimana Pak? Ini kira-kira? Nah, karena pandemi memang sempat terganggu kemarin Kang, tetapi secara prinsip di sini juga tadi karena berangkat dari bagaimana caranya mengakomodir kebutuhan peserta didik itu, tetap yang namanya program ekstrakurikuler itu di sini juga menjadi unggulan dalam arti apapun ekstranya gitu, selama itu ada minat siswa kita coba terus bekali bina mereka sebagaimana supaya ekstrakurikuler itu bisa betul-betul menghasilkan prestasi dan juga ini kan untuk mengakomodir bakat mereka. Tetap kita ikut berjuang atau ikut menggalakkan ekstrakurikuler, latihan bekerja seperti biasa, berjalan seperti biasa, alhamdulillah, kecuali kemarin pada saat pandemi, karena memang itu agak susah juga secara protokol kesehatannya, makanya sekarang sudah mulai dirintis lagi lah, ada ekstra-ekstra tertentu yang secara aturan protokol kesehatan itu mudah atau masih memungkinkan dijalankan, itu tetap kita galakan. Mudah-mudahan kita terus berprestasi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di sekitar Barekbeg terutama bahwa di sini ternyata ada sekolah yang namanya SMA Negeri 1 Barekbeg. Saat ini kita sedang berusaha bagaimana mengembangkan sekolah ini. Kita mencoba melengkapi fasilitas. Kita sedang membangun akses jalan Kang dari sana. Mudah-mudahan jadi nanti akses ke sini itu bisa lebih mudah. Dua pintu ya? Dua pintu. Atau mungkin yang ini nanti ditutup nggak masalah sih. Tapi kita coba akses jalan yang baru. Kemudian juga di sini kita bekerja keras bagaimana caranya menciptakan layanan pendidikan yang maksimal untuk masyarakat sekitar Barekbeg di sini. Oleh karena itu mohon atau mari kita majukan ya pendidikan terutama di Barekbeg ini. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi gitu ya. Dan saya berharap bahwa untuk masyarakat di sekitar Barekbeg kalau mau menyekolahkan anak ya ke sini aja yang dekat. Karena apapun yang dibutuhkan sebenarnya sama saja di setiap sekolah, bahkan di sini lebih dekat itu. Demikian bincang-bincang kami bersama Kepala SMA 1 Barekbeg, Bapak Mulyana. Tadi kita sudah mendengar pemaparan beliau bahwa SMA 1 Barekbeg harus lebih baik dari hari kemarin. Dan beberapa programnya kita sudah dengarkan ya. Insya Allah semua kebutuhan Anda kaum milenial di Barekbeg akan terpenuhi di SMA 1 Barekbeg. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke? Dukung terus SMA 1 Barekbeg. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.